Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Jadi selama 5 hari ke depan, kita akan belajar lengkap apa yang akan bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Karena Bapak Ibu ini ada di fase baru yang kita sebut dengan petani mengubah peradaban bangsa, maka saya akan tunjukkan hal-hal teknis yang Bapak Ibu bisa langsung kerjakan, yang Bapak Ibu bisa action, dan kita akan berdampak. Kenapa kok ini menjadi dasar kita bicara Bapak Ibu untuk kita belajar? Yang pertama, hari ini orang tidak mau jadi petani sudah hampir 99%. Kalau ada orang yang mau jadi petani itu mungkin salah jalan gitu aja. Bukan karena apa? Karena semua pekerjaan pertanian Bapak Ibu terus terang adalah rugi. Ini sebetulnya kok besar sekali. Oh gitu? Oh memang supaya kelihatan. Oke. Tapi aneh saya makan. Jadi semua petani rata-rata rugi. Apapun bidangnya. Baik itu di sektor pertanian sendiri, peternakan, atau perikanan. Ketika sektor ini Bapak Ibu secara real, secara nyata, ini pasti rugi. Kemarin siapa yang sudah ternak kambing? Sudah mau mulai dari awal lagi? Dari Meji ya? Oke. Itu kenyataannya. Bapak Ibu punya hari ini ternak sapi 1000 ekor. Saya jamin tidak untung kok. Punya kambing 1000 ekor tidak untung. Punya ayam 1 juta pun loh. Bingung. Nah sekarang masalahnya satu. Lah ini Pak saya mau belajar kalau sudah ternak besar rugi terus gimana ceritanya? Padahal kepengen besar semua kan? Ada yang salah di dalam fundamental bisnis Bapak Ibu. Terutama di sektor pertanian. Kenapa saya katakan kita akan menjadi petani-petani yang mengubah peradaban bangsa. Mengubah peradaban bangsa itu berarti kita sudah back to basic. Dan kembalinya, seandainya kita sudah jalan ke sini Bapak Ibu, yang kita tempuh hari ini sudah 20-30 tahun. Jalan ke sini, minta maaf. Kita mundur lagi ke sini, jalannya ke sini. Berarti bertolak belakang tidak? Bertolak belakang. Dan itulah yang harus kita lakukan. Karena itu yang kita kerjakan bukan memperbaiki, tapi merubah sistem. Sistem pertanian yang harus kita rubah. Saya minta maaf, yang asli petani berapa orang? Asli petani ya. Tapi kalau nanti bapak-bapak yang asli petani, yang lain kan pengusaha ini kelihatannya ini. Enggak pensiunan. Artinya begini. Saya hari ini tidak ngajar dengan gaya petani. Tapi saya akan ngajar hari ini dengan gaya bisnismen. Manajemen. Kalau saya gaya petani, saya biasanya pakai yang paling simple. Tapi hari ini saya langsung to the point, karena waktu kita tidak panjang. Karena saya berharap Bapak Ibu akan bisa membuat perubahan itu. Jadi sekarang saya ngomongnya dengan cara gaya saya sebagai bisnismen. Saya bisa berubah wujud Bapak Ibu. Kadang petani yang ngomong petani, kalau bisnismen yang ngomong bisnismen gitu ya. Nah oke. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus mundur Bapak Ibu untuk kita merubah sistem adalah mengubah konsep dasar. Tujuan Bapak Ibu belajar, tujuan Bapak Ibu bisnis, bukankah kepingin berhasil? Orang selalu salah ngambil persepsi dengan kata berhasil. Berhasil itu munculnya dari kebutuhan. Akhirnya keluar analisa untuk menghasilkan suatu tindakan. Ini yang selama ini muncul. Betul atau tidak?
Saya punya target kebutuhan nih 10 juta per bulan. Maka saya harus bisa bisnis yang menghasilkan 10 sampai 20 juta per bulan. Betul atau tidak? Sehingga muncul tindakan bisnis. Pertanian pun dijadikan seperti ini. Sehingga apa? Orang selalu berasumsi saya harus berusaha yang bisa menghasilkan cukup untuk kebutuhan saya. Tapi saya minta maaf, ini benar secara analisa bisnis. Tetapi saya minta maaf, khusus untuk bidang pertanian, peternakan, perikanan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa langsung to the point ke sana. Kenapa saya katakan tidak bisa langsung to the point ke sana? Karena ujung daripada usaha ini adalah market. Coba analisa bareng-bareng Bapak Ibu. Apa sih yang membuat petani itu bangkrut? Pasar. Selain diproduksi sendiri. Produksi sudah susah atau mudah? Sudah susah. Coba bayangkan, produksi aja susah. Sampai di market lebih susah. Sehingga apa? Kalau ini ditambah hasilnya adalah rugi. Apa yang harus kita rubah adalah konsep dasarnya. Petani mengubah peradaban bangsa, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan petani yang benar-benar petani yang bisa berhasil. Dan boleh saya katakan harusnya kita 100% berhasil. Bisa enggak pertanian bilang 100% berhasil? Bisa atau tidak kira-kira? Harus bisa. Berarti kalau goal kita adalah 100% berhasil, kita harus perfect. Perfect. Sempurna. Sempurna itu Bapak Ibu ada dual kaki yang harus kita jalankan. Kaki yang pertama adalah manajemen. Kaki yang kedua namanya sistem. Dua ini yang harus kita lakukan. Manajemen meliputi manajemen produksi, manajemen budidaya, sistem berbicara tentang market dan alur. Ini yang harus kita lakukan sebagai petani. Kenapa ini harus kita kerjakan Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa mengerjakan ini, berarti kita tetap di sini. Kita masih primitif. Kita harus kembali ke menjadi modern. Bapak Ibu mau mencetak sejarah? Saya minta tolong. Di dalam bisnis saya, semua bisnis saya Bapak Ibu, saya selalu menghilangkan kata modal. Ingat baik-baik, konsep BSM dengan konsep apa namanya? Apa yang ini adalah prinsip bisnis kita. Apa yang ada itu bukan hanya apa yang kita miliki. Tetapi apa yang ada itu berbicara juga masalah apa yang kita hadapi. Kenapa saya harus pakai basic sekali? Apa yang ada? Karena apa? Yang pertama, potensi Bapak Ibu berbeda. Lahan Bapak Ibu berbeda. Tempat Bapak Ibu berbeda. Dan semua itu mempunyai produk terusan yang berbeda-beda. Jadi saya minta tolong jangan terpengaruh dengan temannya. Jangan terpengaruh dengan orang lain. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Di tempat Bapak Ibu. Kita seringkali sebagai manusia Bapak Ibu kepengennya itu keluar. Hijrah. Pergi. Itu yang kepengen kita. Tetapi harusnya kita stay. Diam. Kalau boleh saya katakan, ketika kita diam Bapak Ibu itu bisa dalam.
Pernah tahu orang gali sumur? Coba gali sumur 1000 meter. Bingung atau tidak? Tapi gali sumur itu cuma 1 meter. Betul atau tidak? Bisa dalam enggak? Karena cuma 1 meter. Coba gali sumur 1 hektar. Enggak buat sumur, Pak, buat kolam. Betul atau tidak? Beda konsep. Awal yang harus kita lakukan, gali ke dalam. Sampai ketemu yang namanya sumber. Tahu enggak arti sumber air ini apa, Bapak Ibu? Kehidupan dasar. Besar atau kecil sumurnya, kalau cuma 1 meter, airnya banyak atau sedikit? Sedikit. Saya minta tolong dengan sangat. Goal kami berhasil itu buat sumber air. Saya ulangi lagi. Berhasil itu bisa punya sumber air. Yang saya sebut sebagai penghasilan harian. Nggak perlu besar. Berhasil dulu. Penghasilan harian target saya sebenarnya sepele. Cuma 5 juta saja per bulan. Besar atau kecil 5 juta per bulan? Standar kecil. Tapi golkan ini dulu. Loh Pak, kebutuhan saya sudah di atas 10 juta, 20 juta. Taruh dulu, selama ini masih hidup kok. Tahu maksud saya? Kan hari ini masih hidup kan? Seandainya Bapak Ibu belajar ini kan tidak merubah apa-apa yang ada kan? Ini kan hanya add aja, hanya menambah saja kan? Saya minta tolong golkan berhasil 5 juta saja per bulan. Muluk-muluk enggak targetnya. Loh Pak, saya kesini ini kepengen jadi miliarder, kok cuma dikasih penghasilan 5 juta per bulan? Kalau belum bisa 5 juta per bulan ya enggak mungkin jadi miliarder Bapak Ibu. Paham maksud saya? Miliarder dimulai dari sini. Gali yang dalam sampai ketemu sumber air. Ketika sudah ketemu sumber air, sudah punya penghasilan, dan penghasilan itu sudah rata-rata 5 juta per bulan. Ketika sudah 5 juta per bulan, ingat baik-baik, menjadi besar itu berarti tambah banyak yang kerja, betul atau tidak? 5 juta ini akhirnya bisa gaji 1 orang deh. Buat lagi sumber air lagi, fokus lagi. Kalau dulu sendiri, sekarang berdua, betul atau tidak? Paham maksud saya di sini? Kalau dulu kan sendiri, gali sumurnya. Sekarang sudah ada temannya kan? Berarti berdua kan? Berarti lebih cepat enggak sumur yang kedua ini? Jauh lebih cepat. Setelah dapat sumur kedua, berarti punya penghasilan sama, 5 juta lagi per bulan. Berarti pasukan kita nambah enggak? Jadi 3 orang. Kalau 3 orang ini kita lanjutkan Bapak Ibu, kita sampai anggap aja 10 deh. 10 orang. Kalau dulu gali sumur bisa 6 bulan. Betul atau tidak? Tapi kalau sudah 10 orang, sebulan bisa 2 kali gali sumur. Paham atau tidak di sini? Sehingga apa? Inilah Bapak Ibu membuat tim dan bentuk sistem. Siapa yang mau kerja sampai tua? Ada yang mau kepingin kerja sampai tua begitu? Tidak ada kan? Bukankah kita semakin tua kan kepingin semakin menikmati hidup dan beribadah Bapak Ibu? Saya minta tolong. Tidak ada cara lain. Saya ulangi ya. Tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus punya 1, 2, 3, 4, sampai 10 orang. Syukur-syukur bisa sampai 20. Kalau kapasitasnya besar bisa sampai 100 orang. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anaknya Bapak Ibu. Santri-santrinya Bapak Ibu. Murid-muridnya Bapak Ibu. Yang akhirnya seandainya gaji rata-rata anggap aja 3 juta. Berarti masih ada selisih 2 juta. Tinggal berapa banyak orang yang Bapak Ibu kerjakan. Sistemnya satu. Minta tolong. Kalau boleh, jangan sistem karyawan. Tapi sistemlah mitra.
supaya besar bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama. Sehingga apa Bapak Ibu? Inilah cara bisnis saya. Inilah yang saya kerjakan di dalam bisnis saya. Sampai kalau boleh staf-staf saya itu, kalau saya tidak punya uang, kalau kehabisan uang Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Pak, tidur saja. Kalau semakin saya tidur Bapak Ibu, semakin saya kaya. Betul sekali. Kalau saya keluar pasti beli tanah, beli macam-macam, bangun di mana-mana, betul enggak? Kalau saya tidur, ya cuma makan saja. Betul atau tidak? Dan kenapa bisa saya katakan semakin kita berhasil, kita tidur saja akan semakin kaya. Bukan tidur dulu loh ya. Sekarang boleh tidur. Habis tidur mimpi, betul ya? Habis mimpi bangun. Kerjakan mimpinya. Kerja keras kerjakan mimpinya. Sampai punya anak banyak dulu. Setelah anaknya banyak, baru Bapak Ibu jadi orang tua. Tugasnya orang tua apa Bapak Ibu? Ngunjungi anak-anaknya, betul atau tidak? Minta kopi ke anak-anaknya. Sambil nyambangi perusahaannya maksudnya. Betul atau tidak? Nah, saya minta maaf. Konsep dasar ini Bapak Ibu pegang. Kalau mau tahu cara bisnis saya, ini cara bisnis saya. Tanam perusahaan. Loh Pak, kok tanam perusahaan? Modal aja kadang-kadang ngepas-ngepaskan. Betul enggak kira-kira? Modal itu kita harus ciptakan dengan gali sumur tadi. Di gali sumur ini Bapak Ibu, kelihatannya sepele. Gali sumur, itu bahasa sepele kan. Tapi langkahnya ini penuh dengan tanggung jawab. Kemarin siapa yang sudah kumpulkan limbah, masih belum tahu fungsinya? Sudah bergalon-galon? Tidak apa-apa Pak. Kumpulkan terus. Sampai kapan? Sampai penuh. Sampai penuh itu artinya apa? Sampai rumahnya sudah tidak ada tempat lagi. Beginilah Bapak Ibu. Bisnis kita, saya usahakan jangan bisnis dengan manusia. Bisnislah dengan Tuhan. Bisnislah dengan Allah sendiri. Setuju atau tidak kira-kira? Karena apa? Begini. Kalau bisnis manusia isinya cuma dua, kecewa dan sakit hati. Tetapi ketika Bapak Ibu berbisnis dengan Allah, dengan Tuhan sendiri, Bapak Ibu isinya cuma satu, ikhlas dan bersyukur. Karena apa? Saya mulai dari sini. Kenapa sih saya mulai dari sini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang yang ikhlas. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi orang yang bersyukur. Saya mau tanya, ketika kita cuma buat satu, goal kita hanya penghasilan harian, ini bisa dikerjakan sendiri, tanpa modal. Saya ulangi ya, tanpa modal. Seandainya modal cuma ya 500 sampai 1 juta lah. 500 1 juta uang hari ini Bapak Ibu, seandainya rugi ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kenapa kok saya katakan ikhlas? Karena apa? Karena tidak terlalu besar. Goalnya hanya sepele, penghasilan harian 5 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu lulus, waktu menempuh ini hanya waktu 60 hari. Saya ulangi, Bapak Ibu membuat sumur ini dan bisa punya penghasilan, kalau lulus itu hanya butuh 60 hari. Lama atau sebentar? Saya minta tolong dengan sangat. Bapak Ibu harus lulus ini. Supaya apa? Ingat baik-baik. Pengangguran di tempat kita sudah banyak atau sedikit? Orang yang satu tadi banyak atau sedikit di tempatnya Bapak Ibu? Nah, jangan semua. Satu saja. Ingat baik-baik, jangan ngoyo hidup di bumi Bapak Ibu. Santai saja, serius tapi. 60 hari ini adalah waktu untuk kita anggap aja waktu puasa kita. 60 hari ini adalah waktu kita untuk betul-betul belajar luar dalam.
Kenapa saya harus katakan belajar luar dalam? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa ngajar orang kalau Bapak Ibu tidak melakukan. Betul atau tidak? Nanti disebut pembohong. Nah, apa yang harus kita kerjakan Pak dalam 60 hari ini? Satu revolusi mental yang harus kita kerjakan dalam 60 hari ini. Mengubah pengangguran menjadi produktif. Mengubah petani yang tidak bergaji jadi bergaji bulanan. Mengubah satu sistem, konsep tentang bagaimana berusaha yang pasti berhasil. Apa yang harus kita lakukan dalam 60 hari ini? Tindakan praktis, nomor 1. Bapak Ibu sudah langsung kumpulkan LRT. Limbah rumah tangga di rumah masing-masing. Tolong jangan cuma dikumpulkan ya, diolah. Goalnya ingat baik-baik yang sudah hafal ini ya, keluar POC dan keluar pakan. Sekarang saya tunjukkan dasarnya. Ini dasar yang paling gampang. Saya minta maaf. Ngolah limbah rumah tangga itu mudah atau susah? Butuh apa? Kemauan aja. Sama ember aja. Bapak Ibu saya tunjukkan. Satu dasar ini saja. Ini loh menggoncang dunia. Saya ulangi. Siapa yang pekerjaannya trainer kemarin? Yang jago ngomong kemarin siapa ya? Suaranya sudah cocok jadi trainer, itu bisa pengganti saya ke depan itu. Mana kemarin yang trainer? Yang sudah ngomongnya sudah pinter, orang Bandung ya? Yang mana? Yang mana? Ini depan ini. Pak nanti gantikan saya ya di Bandung ya. Bapak ngajar ini saja, enggak usah semuanya. Satu ini saja. Pasti ketemu presiden. Enggak usah semua ilmu saya, satu ilmu saja ini pasti ketemu presiden. Kapasitas Bapak saya dengar kemarin sudah mampu. Suaranya seorang trainer Bapak Ibu. Trainernya begini Pak. Yang pertama, ini semua juga bisa ya, punya potensi yang sama loh ya. Jadi cara terbaik ketemu presiden itu satu Bapak Ibu. Mengubah. Dan itu langsung mengubah dan berhasil. Bapak Ibu nonton YouTube saya kemarin, yang gara-gara satu program ini kita akan hemat triliunan uang negara. Betul atau tidak? Mumpung negara kita lagi dengan konsep efisiensi. Sekarang tunjukkan jalannya ke mereka. Saya ulangi, tunjukkan jalannya ke para pejabat. Bapak Ibu sekarang jadilah motivator yang keliling. Ke desa, ke RT, ke mana ya dari Merah Putih? Kemarin Koperasi Merah Putih, oke. Melalui koperasi atau melalui BUMDes atau melalui desa. Satu bidang ini saja. Bapak pasti ketemu presiden. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenapa gara-gara LRT saja kita hemat triliunan uang negara Bapak Ibu? Negara kita, efisiensi ini salah satunya nanti adalah MBG. Betul ya? Larinya kan ke sana. Makan bergizi. Tujuannya adalah apa? Yang pertama adalah stunting. Supaya IQ kita tidak di bawah 80. Yang kedua, masalah yang kedua adalah bumil. Nanti ke depan habis ini makan MBG juga untuk ibu hamil. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, membuat ekonomi bergerak. Ini salah satu tujuan-tujuan dari makan bergizi gratis. Saya mau tanya, makan bergizi gratis triliunan atau tidak uangnya? Coba saya katakan jujur. Ngatasi ini dengan triliunan ini. Saya cuma ngatasinya dengan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berarti atau tidak Bapak Ibu? Saya minta maaf. Kemarin yang dari mana lingkungan hidup yang olah sampah dan semuanya? Ada kemarin yang bisa sudah mulai ngolah sampah di desa? Yang bisa hemat 60% katanya Bapak ya? Oke. Saya minta maaf. Sekarang kita balik kasusnya. Saya minta maaf ya, gaya yang saya ngajar berbeda dengan yang di YouTube ya. Berbeda sedikit ya. Tapi kalau enggak ngerti tolong dicatat.
Aneh Pak, ya enggak ngerti kok malah dicatat Pak. Nanti tanya maksud saya. Jadi sekarang saya ngomong strategis dalam cara konsep bisnis. Limbah ini adalah masalah. Karena masalah keluar biaya. Saya ulangi ya. Karena limbah ini masalah, bagi pemerintah untuk ngolah masalah harus keluar biaya. Biaya ini sedikit atau tidak Bapak Ibu ngolah sampah itu? Sebesar sekali. Kalau seandainya di total satu negara ini triliun atau tidak? Triliun. Makanya mumpung pas efisiensi tema besarnya, kita tunjukkan cara efisiensi dengan rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Karena ini masalah dan keluar biaya, kita harus rubah masalah menjadi berkah. Yang pertama tolong katakan Pak kepada seluruh keluarga. Limbah kita ini barang bagus atau barang jelek Bapak Ibu? Kalau masuk di tempat sampah jadinya, tetapi kalau masih belum diapa-apakan, barang bagus atau barang jelek? Coba saya tanya, ibu-ibu kalau beli ke pasar cari yang busuk atau yang seger Bu? Yang baik atau yang jelek Bu? Tempatnya kan cuma satu. Gara-gara ibu potongi sayur masukkan di tempat sampah, jadinya apa? Padahal ini barang bagus atau barang jelek? Bagus. Karena itu tempat sampahnya aja ganti nama. Tidak boleh tempat sampah, tempat simpan. Tabungan. Ini bahasa kita yang merusak. Terus yang kedua, kita menyimpan barang bagus ini, kita fermentasi. Kita awetkan. Kita sempurnakan. Kita proses. Fermentasi itu tugasnya awet. Nomor satu. Yang kedua, dia mengekstrak dengan asam. Maka keluar unsur-unsur hara yang ada di dalam kandungan sampah limbah kita. Saya minta maaf Bapak Ibu, ngasih makan ternak tidak boleh dengan barang busuk. Jadi saya tolong betul. Loh, ayamnya dikasih makan apa? Sampah, bukan. Sampah ini masih barang bagus. Nah, terus yang kedua, kita simpan ini Bapak Ibu keluar kita ekstrak. Supaya apa? Nutrisinya bisa diserap. Diserap tanaman. Diserap hewan. Dan lebih mudah. Terus yang kedua, Pak bagaimana sampah akan mengubah ke masyarakat? Ini konsepnya. Saya minta tolong. Setiap rumah tangga, kemarin teori saya kan 10 plus 1 jadi miliarder. Siapa yang bisa Bapak Ibu hanya 2%. Seluruh penduduk Indonesia itu maksimal 2%. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini masuk di dalam 2% ini. Kenapa kok 2%? Karena riset mengatakan orang kaya di bumi itu hanya cuma 2% Bapak Ibu. Yang 98% itu tergantung ke yang 2%. Atau dimanfaatkan oleh yang 2%. Bahasanya begitu atau enggak ya? Ya pembeli dan pegawai Pak. Nah, tetapi kalau konsep ini hanya 2%, saya berharap satu, Bapak Ibu tercapai. Masuk di dalamnya. Ini konyol Bapak Ibu, program konyol sebenarnya bagi saya. Tetapi program ini real, nyata. Asalkan dilakukan. Jangan cuma mimpi saja. Dan dilakukan perlu tahap demi tahap. Tidak bisa instan. Tidak bisa bim salah bim. Kalau dengan cara instan, saya jamin bukan berhasil. Saya jamin pasti rugi. Tapi kan tidak masalah. Kemarin sudah ayam berapa? 100 tinggal 20 ya. Siapa kemarin? Tidak apa-apa Pak. Masih untung kan? Masih. Kan gimana? Ada yang dipotong juga. Alhamdulillah.
Kenapa saya harus mulai dari yang kecil ini Bapak Ibu? Kalau jatuh, Bapak Ibu tidak sakit. Tetapi ada yang tidak bisa hilang, namanya ilmu itu tidak bisa hilang. Nah, ayo kita kembali ke sini. Program 10+1 yang saya gagas itu Bapak Ibu, itu bukan program biasa. Promosinya Pak Bambang aja yang over itu. Betul kan? Goalnya miliarder. Pasti bisa. Waktunya berapa lama? 3 tahun. Tetapi seandainya nasib kita belum sampai miliarder, belum sampai ke level itu, Bapak Ibu bisa menjadi pengubah peradaban bangsa. Caranya bagaimana? 1, Pak, promosikan. Kalau lulus program ini jadi miliarder. Kalau tidak lulus minimal 1, membantu bangsa. Menjadi pahlawan. Apa yang akan kita lakukan dengan 10+1? 10+1 itu Bapak Ibu makannya sehari itu 2 kilo. Limbahnya Bapak Ibu itu rata-rata 1 kilo. 0,5 sampai 1 kilo per hari limbahnya. Jadi kalau seandainya Pak limbah saya cuma setengah kilo, jangan pelihara 10 ekor, 5 ekor. Saya ulangi ya. Kalau cuma hidup berdua Pak, bertiga anaknya masih kecil, limbahnya cuma setengah kilo sehari. Jangan 10 ekor, 5 ekor. Jangan sampai membuat sumur ini menjadi beban Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ayam ini jangan sampai jadi bebannya Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah pelihara ayam atau kambing sudah makan dompetnya? Sudah sering ya? Nah tolong. Ternak kita itu tabungan. Ternak kita itu investasi, bukan biaya. Ingat baik-baik. Ternak kita bukan biaya, tapi investasi itu nabung Bapak Ibu yang bertumbuh. Lah kok nabung malah mengeluarkan uang, itu bukan investasi. Saya ulangi ya. Orang nabung itu tidak mengeluarkan uang. Orang nabung itu adalah investasi yang bertumbuh. 10 jadi 20, berkembang 20. Itu dikatakan untung asal pakan enggak bayar. Tetapi kalau pakannya semua beli itu bukan investasi, itu biaya. Nah, ayam ini tujuannya kita adalah investasi. Investasinya apa Bapak Ibu? Gara-gara saya punya limbah rumah tangga. Saya minta maaf, punya ayam masih keluar limbah enggak? Masih. Ada ayam untuk makan limbah. Supaya limbah tidak ada. Jadi ingat baik-baik. 10 ayam ini tujuannya untuk limbah tidak ada. Limbahnya berupa apa Pak ketika kita sudah punya ayam? Limbahnya ganti. Kalau dulu limbah rumah tangga, sekarang limbah kita namanya kohe ayam. Tetap keluar limbah enggak? Ada. Tapi pertanyaannya satu, kalau kita mupuk pakai limbah rumah tangga dengan mupuk dengan kotoran ayam, mana yang dikatakan pupuk? Kotoran ayam. Jadi limbah kita berubah. Kalau dulu hanya limbah rumah tangga, sekarang keluar kohe, bahasa lainnya adalah pupuk. Sekarang saya mau tanya, gara-gara ada pupuk ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pupuk untuk bertanam. Goal kita awal adalah 3x3. Ini untuk percobaan dan untuk kebutuhan rumah tangga. Goalnya sepele, tidak belanja sayur seumur hidup. Oke, clear ya. Yang kedua, kotorannya ayam numpuk enggak? Kalau cuma untuk mupuk 3x3 itu isinya apa kira-kira Bapak Ibu kalau punya ayam 10? Pupuk semua kan? Tanamannya subur atau tidak? Nah, kalau sudah kebanyakan pasti over. Betul atau tidak? Terpaksa menjadi lebih besar.
Dari 3 kali 3 sekarang jadi 300 meter. Kenapa kok jadi 300 meter? Saya mau tanya. Kira-kira kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu tidak nambah lahan di demo warga. Betul atau tidak? Siapa yang memaksa untuk tambah besar? Ayam. Iya. Lah, teori gara-gara itu Bapak Ibu bukan jangan dipaksa. Banyak orang teori gara-gara saya, mereka akhirnya comot. Paham maksud saya? Ini harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini boleh. Kalau sudah punya uang banyak. Kalau belum itu, saya minta tolong mulai ini loh jalurnya. Ini loh langkahnya. Jadi kenapa saya bertani? Karena saya punya pupuk. Paham maksud saya? Ayam nanti ini telur enggak kira-kira? Sebagian ditetaskan, sebagian dikonsumsi. Ketika keluarga Bapak Ibu punya 3 kali 3 yang isinya sayur organik, pasti organik enggak kira-kira? Wong pupuk aja sudah over. Betul atau tidak? Terus yang kedua kan ini organik berarti pasti sehat. Telurnya yang Bapak Ibu konsumsi dari makan limbah rumah tangga Bapak Ibu. Terus yang kedua organik atau tidak? Organik. Sehat atau tidak? Coba dari 2 ini saja. Ngatasi enggak kasus stunting? Selesai. Betul atau tidak kira-kira? Tinggal 1. Bapak Ibu jadilah pendobraknya. Jadilah pendorongnya. Ini bukan sepele, ini penyelamatan generasi. Kalau ini tidak kita rubah Bapak Ibu. Indonesia masih IQ di bawah 80. Rata-rata IQ kita menyakitkan loh Bapak Ibu. 78. Katanya orang bilang itu on. Sakit hati enggak kalau bangsa kita disebut bangsa on. Saya yakin yang datang ke sini IQ-nya di atas 100 semua ini. Ya. Tapi IQ kita rata-ratanya ketemu 78. Ini riset loh Bapak Ibu, bukan kata-kata saya. Karena makanannya. Lah terus yang kedua, ironis tidak? Saya minta maaf. Yang paling banyak yang kurang pintar Bapak Ibu di dataran, di pedesaan rata-rata. Betul atau tidak? Masih punya tanah tidak? Diapakan tanahnya? Dijual, dikosongkan, tidak diapa-apakan. Terus nanti bilangnya satu, saya tidak punya pekerjaan. Nah, saya minta maaf, nangkep enggak kalau di sini? Limbah rumah tangga sepele atau tidak? Buat sayur 3 kali 3 sepele atau tidak? Buat pakan untuk ayam ini enggak usah diapa-apakan dulu deh, untuk buang gitu aja loh, terserah sudah. Sepele atau tidak? Ingat baik-baik. Tapi jikalau ini dikerjakan secara nasional, selesai enggak masalah bangsa? Kira-kira nanti MBG perlu atau tidak kalau begini? Karena semua rumah tangga bisa memberi makan layak untuk keluarganya. Tapi saya minta tolong. Orang Indonesia itu Bapak Ibu kalau diajari, ngajari. Betul atau tidak? Tidak ada cara lain. Pak, tolong. Semuanya. Buat buktinya di rumah. Buat contohnya di rumah. Sambil yang kedua ngajari. Nggak usah luas-luas dulu. Fokus 1 RT, 1 desa saja. Habis gitu nggak akan butuh waktu lama. Paling lama 6 bulan. Setahun Pak. Kalau Bapak mampu langsung ketemu Presiden. Ingat kata-kata saya Pak ya. Buat gerakan ini, buat tim. Ngajari. Ngasih tapi buat contoh dulu loh ya.
Kalau tidak buat contoh nanti disebut pembohong. Buat contoh dulu, ini loh contoh makanan sehat. Ini loh sayur sehat. Ini loh rasanya. Ini loh hasilnya. Dan Bapak Ibu pulang dari sini kita ajarinya bukan hanya tanam, bukan hanya buat, tapi ngolah sampai jadi obat. Jadi sudah tidak ada celah lagi bagi Bapak Ibu akan bertanya kepada saya bagaimana caranya. Kalau di sini tidak tidur ya. Malam tidur. Nah, ini yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kalau secara teknisnya mudah atau tidak tadi? Harusnya tidak usah sekolah di sini pun kan harusnya sudah bisa ini. Belum tahu caranya ya, praktek besok. Besok Bapak Ibu seluruh praktek yang Bapak Ibu pelajari tolong diikuti semua ya. Kalau lihat saja pasti berkata, oh gampang, tolong jangan bilang gampang dulu. Itu tidak gampang. Lihatnya gampang, ngomongnya gampang, kerjanya tidak gampang. Tapi tolong dites rasanya dulu ya, semua nyangkul ya ikut nyangkul gitu loh. Biar tahu rasanya keluar keringat di sini. Buat media, buat polybag semua, buat sawah palsu semua kerjakan. Karena prakteknya kan banyak sekali Bapak Ibu. Tolong ikut gitu loh, supaya tahu. Supaya enggak sampai rumah nanti masih gimana ya dulu caranya. Tolong kalau bawa handphone besok semua di video. Itu sebagai bahan materi besok Bapak Ibu ngajar ke orang lain. Kalau enggak ditanya sudah praktek belum? Ini loh saya sudah tahu. Sudah pernah ya minimal begitu. Nah ketika program 1 dari LRT tadi kita lakukan Bapak Ibu. Yang kita selesaikan itu adalah kebutuhan dasar keluarga. Ingat rumusnya, Bapak Ibu akan menjadi pinter, Bapak Ibu akan menjadi fasih ketika Bapak Ibu menjadi pengajar. Belajar yang terbaik adalah mengajar. Saya minta tolong Bapak Ibu, itu bukan teori, itu nyata. Saya ngajari orang jadi miliarder itu ketika saya belum jadi miliarder. Saya ulangi ya. Saya ngajari orang jadi miliarder pada waktu saya masih tinggal di rumah kontrakan. Ya bolehlah kalau dikatakan miliarder ya sudah tanah saya sudah miliatan. Sudah banyak. Tapi uang saya belum miliatan. Uang dan tanah itu beda enggak? Beda, uang itu dipegang, tanah itu di luar Bapak Ibu. Belum tentu menghasilkan, bisa-bisa itu biaya. Jadi dari sini dulu tolong, karena ini kebutuhan dasar keluarga, Bapak Ibu ajarkan. Semua orang, kalau pertemuan RT, RW ajarkan, buat komunitas, buat bersama. Apa yang Bapak Ibu bangun ketika Bapak Ibu ngajar? Yang pertama, kira-kira yang diajar tadi berapa persen yang bisa ikut? Jangan sakit hati, maksimal 5%. Terus yang 95% tahu enggak program ini? Saya ulangi. Bapak Ibu kan ngajari orang 100%. Yang ikut program Bapak Ibu hanya 5%. Yang 90% itu 95% penonton. Dan mereka tahu enggak programnya? Kira-kira tahu enggak hasilnya, outputnya? Enggak, tahu enggak kalau telur ini organik, sayur organik itu tahu enggak? Kalau Bapak Ibu mengerjakan mengajar ini, sebut aja ini adalah ibadah. Siar Bapak Ibu, paham maksud saya ya? Ini ibadah. Wis nuturi orang gitu loh. 95% yang menyakitkan ini, jadi apa mereka kira-kira? Jadi pasar. Paham maksud saya? Berarti rugi enggak ngajari mereka? Ternyata ketika kita ngajar itu promosi. Saya menyakitkan, kemarin ada beberapa teman-teman bisnis Bapak Ibu ketika saya kumpul. Saya minta maaf, acara pelatihan gini kan berbayar Bapak Ibu ya. Tapi kan saya live kan. Betul ya? Ini saya minta maaf Bapak Ibu kan ini di live kan biasanya ya.
Sakit hati enggak? Enggak apa-apa ya, ikhlas ya. Nah, karena Bapak Ibu ada di sini terpaksa saya akan ngajar. Lah daripada pendengar saya cuma 60 orang, lebih baik pendengar saya 10.000 orang. Karena apa? Goal saya juga sama. Saya kepingin 2% orang-orang yang tidak mampu yang di luar sana juga bisa sama-sama belajar. Nah, tapi tahu enggak analisanya teman-teman bisnis? Loh, itulah promosi terhebat. Makanya pelatihan enggak pernah berhenti. Semakin banyak orang kepingin datang. Bapak Ibu juga kepingin datang gara-gara kan nonton YouTube kan? Yang ini yang aneh kan? Iya, aneh kan? Sudah tahu ilmunya, sudah di-live-kan, dan sudah tahu di-live-kan. Masih maksa daftar. Kurang puas, ya enggak apa-apa. Pengen ketemu, enggak apa-apa. Anggap aja silaturahmi aja ya. Jadi kita di sini sudah agak belajar lagi, sudah pinter semua ini. Jadi saya ngajarkan poin yang paling penting yang tidak ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Betul, pasti. Nah, ingat baik-baik, ketika ngajar ini saya juga sama Bapak Ibu. Ketika saya ngajar, saya gratiskan. Harusnya semakin sedikit tidak peserta pelatihannya. Semakin sedikit. Enggak, semakin banyak. Gratis itu Bapak Ibu enggak mau datang. Kalau gratis itu minta disangoni. Minta transport. Betul atau tidak? Ya sudah, minta makan. Dan pulang-pulang lupa ilmunya. Karena itu saya sangat menghargai ketika Bapak Ibu datang enggak punya uang. Itu sangat saya hargai. Kenapa? Pasti niat. Terus yang kedua, pulang pasti praktek. Soalnya ada juga yang di sini cuma visitor gitu aja juga ada ini. Nah, jalan-jalan daripada nganggur gitu. Loh, ada peserta pelatihan, Bapak Ibu ikut pelatihan sampai 3 kali. Saya ngapain? Kok sampai 3 kali ngapain? Saya kepingin makannya di sana. Karena apa? Ya anggap aja saya itu rekreasi, makan gitu aja. Saya bilang kasihan yang lain yang mau masuk itu loh, kasihan saya bilang gitu. Jadi kalau cuma kepingin makan datang aja pas pelatihan kan makan. Nah ini konsep Bapak Ibu, ini marketing kita. Karena hukum, kalau kita ndak nanam, ndak akan panen. Paham maksud saya? Tanamlah kebaikan. Kita akan panen kebaikan. Tanamlah ilmu, maka kita akan dapat bijaksana. Tebarkan semuanya. Dan itu akan menjadi market Bapak Ibu. Terus yang kedua, orang 5% ini nanti tergantung enggak ke Bapak Ibu kira-kira? Pasti tergantung. Dia jadi siapa? Jadi satu tadi loh Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Mereka ketika sudah mulai ayam, mereka akan berkata, Pak, ayam saya tambah banyak. Terus apa yang harus saya lakukan? Betul atau tidak? Dan mereka akan menjadi mitranya Bapak Ibu. Bapak Ibu terpaksa diangkat jadi guru. Jangan menjadikan diri kita guru Bapak Ibu. Biarkan mereka yang mengangkat kita jadi guru. Karena apa? Ini kita sudah punya santri. Saya minta maaf, kerjakan ini, 1 RT, selesai enggak 6 bulan? Selesai enggak kira-kira 6 bulan? Selesai. Terus yang kedua, 1 RT selesai. 1 desa selesai. Terus berkembang. Temannya sudah banyak atau sedikit? Kalau dulu ngajar bingung contoh, datang ke rumah saya. Tapi ketika sudah level sampai 2 tahun, datang kemana? Ke desa saya. Sudah beda atau tidak? Beda. Ingat baik-baik Bapak Ibu, hari ini Indonesia penuh dengan pencitraan. Betul ya? Bapak Ibu buat ke sini nanti yang datang Kapolres, Kapolsek, TNI, foto. Ini loh program ketahanan pangan kan gitu kan.
Bapak Ibu kan numpang di situ. Nah, walaupun yang dapat nama kan mereka. Enggak apa-apa. Tapi secara otomatis ketika ada kegiatan desa, kabupaten, Bapak Ibu pasti dipanggil. Betul atau tidak? Dan inilah jalan tol Bapak Ibu ketemu Presiden. Pasti atau tidak kalau begitu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menghitungkan. Ini hitungannya, saya jari hitungannya. Nanti jangan cerita kalau saya jari ya. Ini saya ngitung sendiri gitu loh ya. Loh serius. Harus. Nanti kalau Bapak Ibu nanti dia ngundang saya, jangan. Ngundang Bapak aja, betul ya? Saya tidak bisa diundang soalnya Bapak Ibu. Banyak orang stres ngundang saya. Karena saya pengangguran. Coba ya, kita ngitung satu desa. Ada sudah pengolahan sampah di desa Pak? Belum. Oke. Siap. Kalau level desa Bapak Ibu, seandainya ada 1000 kakak. Sampah yang mereka hasilkan per hari itu bisa 5 ton. 1,5 500 kilo sampai 1 ton. Sudah. Ini sampah per hari. Berarti minimal harus keluar biaya, betul enggak? Harus gaji 1 atau 2 orang pengolah sampah. Iuran berapa biasanya untuk tingkat desa sampah? Kota Jakarta 80 janganlah. 10.000 sampai 15 lah gitu ya. Berarti kalau ini seandainya 15.000, berarti biaya per bulan berapa? Ini operasional. Yang menjadi beban adalah sampah organik. Jadi kalau biaya sampah kita di desa itu 15 juta per bulan. Karena 15.000 per kakak. Nah sekarang kita balik. Semua 1.000 orang ini pelihara ayam. Asumsi awal, ayam semua. Enggak perlu banyak-banyak deh, 10 ekor. Berarti ada berapa ayam di desa itu? 10.000 ayam. Seandainya telurnya ayam itu hanya 10 per bulan. Berarti ada telur berapa? Ini saya buatkan gampang Bapak Ibu, karena waktu kita lama kok. 10.000. Yang 50.000 dimakan sendiri. Betul ya? Keluarga makan. Untuk kebutuhan harian. Jadi yang dijual tinggal berapa? Koperasi Merah Putih, BUMDes tolong berperan di sini. Jual telurnya. Harga telur ayam kampung berapa? 2.000. Ketemu berapa? 100. Sekarang ayo kita jadi orang yang betul-betul waras. Enak mana? Ngeluarkan 15 juta per bulan dan tetap jadi masalah. Betul atau tidak? Masalahnya kan pindah saja dari rumah ke tempat sampah kan. Di sana kan bingung ngolah kan. Terus yang kedua, enak mana keluar 15 juta atau dapat 100 juta? Kalau seandainya ini dikelola BUMDes 100 juta, anggap aja keuntungan BUMDes 10 juta keuntungannya. Petani rakyatnya senang atau tidak? Senang. Punya penghasilan, walaupun kecil. Tetapi ketika ini kita lakukan Bapak Ibu, apa yang sedang kita rubah? Peradaban bangsa mengubah konsumtif. Konsumtif itu malas atau rajin biasanya? Konsumtif itu orang malas jadi rajin. Konsumtif jadi produktif. Saya mau tanya, ini amalan atau bukan? Inilah sangunya Bapak Ibu ke surga.
Orang-orang yang dibutakan. Orang-orang yang tidak bisa melihat. Orang-orang yang di dalam gelap menemukan terang. Menemukan cahaya. Ingat baik-baik. Ayam tadi masalahnya cuma satu loh. Ngatasi limbah yang sepele, yang satu kresek itu loh Bapak Ibu. Itu loh per bulan bisa menghasilkan ratusan juta. Sudah bahagia atau belum? Mereka tidak tahu cara buat pakannya nanti pasti. Bapak Ibu yang besok praktek buat pakan semuanya, tolong ajari mereka. Tidak apa-apa lah amal kopi sama gula ya. Nah, syukur-syukur nanti kopi gulanya ganti minuman herbal gitu ya. Nanti siap-siap rumahnya jadi dukun. Oke, simpel atau tidak di sini? Nyata atau tidak? Susah atau tidak harusnya? Sekarang langkah kedua. Loh Pak, kalau mereka yang tidak mau pelihara ayam, terus apa yang harus kita lakukan? Minta tolong. Bapak Ibu lah yang harus pelihara ayam. Bukan ngalah Pak, lebih pintar lagi namanya. Coba bayangkan, Bu, Pak, sampahnya ditampung ya, saya ambilnya. Betul atau tidak? Terus yang kedua, sampahnya dijadikan pakan untuk Bapak Ibu, betul enggak? Terus besok kalau sudah punya telur, telurnya mereka yang suruh beli. Yang pintar siapa? Betul atau tidak? Pak lu mereka kan berarti kayak dibodohi. Itu nasibnya sendiri. Loh, pilihan tuh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Dia tetap beli telur enggak kalaupun Bapak Ibu enggak jual telur? Kan bukan beli di Bapak Ibu kan? Tapi tetap enggak beli telur? Tetap. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu jual dengan harga 2.000. 2.000 itu kan sudah paling murah tuh Bapak Ibu. Di luar enggak ada kok 2.000 itu. Eceran 2.500. Nanti yang jual 2.600 BUMDes Pak. Koperasi Merah Putih Pak. Nah sehingga apa? Sama-sama jalan. Nah kalau mereka enggak mau buat ayam, Bapak Ibu yang pelihara ayam. Nah itulah teori saya yang berkata terpaksa kaya. Jangan mau terpaksa miskin. Dan jangan kepingin jadi orang kaya. Kalau Bapak Ibu ngejar kekayaan, itu ngejar fata morgana. Jadi kekayaan itu tidak usah dikejar. Sombong aja sama kekayaan itu. Tunggu ya, saya juga kaya nanti gitu loh. Harus pede dulu Bapak Ibu. Tadi di awal saya katakan, saya ngajari orang jadi miliarder ketika saya belum jadi miliarder. Kan tinggal tunggu waktu saja saya jadi miliarder. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu sudah berjalan di relnya, kereta api itu pernah kesasar enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu masuk kereta, tidur, jalan, bangun, nonton, jaga masinis. Kira-kira tetap sampai enggak? Ngapain jalan-jalan di kereta api? Toh yang jalan keretanya. Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu di relnya sudah melakukan program dengan benar, tinggal tunggu waktu saja jadi miliarder. Jangan tergesa-gesa. Yang membuat Bapak Ibu nanti tidak sampai, tengah-tengah jalan Bapak Ibu lambat. Keretanya kok berhenti ya? Saya turun dulu. Jalan kaki aja ke sana. Sampai atau enggak kalau begitu? Cilaka Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ada step-stepnya nanti Bapak Ibu akan stuck. Ketika ayam dan produksi pakan tidak seimbang, nanti tenang ya materi masih nanti lagi. Ketika ayam dan produksi pakan tidak seimbang, Bapak Ibu harus rela jual ayamnya. Berarti mundur waktunya enggak? Mundur, kurang waktunya. Tapi harus dilakukan. Daripada apa? Ayamnya Bapak Ibu makan dompetnya Bapak Ibu. Paham maksud saya? Loh, pakan kita ini enggak cukup, jangan dipaksa. Stop dulu.
nata lagi pakannya. Begitu sudah settle, lari lagi. Ayam itu cepat sekali menjadi banyak Bapak Ibu. Ayamnya cepat banyak, makannya tambah banyak. Betul atau tidak kira-kira? Nah karena itu ada waktu-waktu kereta kita itu berhenti di stasiun. Untuk ngisi cadangan makanan. Nah ketika sudah penuh lagi jalan lagi kan. Jangan turun di sana. Jangan putus asa di sana. Berhenti dulu ya berhenti. Wah ini tidak cukup jual. Sambil tertawa jualnya jangan sambil sedih. Wah molor waktu saya jadi miliarder tidak apa-apa. Berarti kodratnya belum waktunya nanti. Sabar. Nah sakit itu gara-gara kita turun sehingga terkontaminasi. Sakit itu Bapak Ibu karena Bapak Ibu ketemu ayam yang sakit dibawa pulang. Dan pembawa makanan itu adalah pembawa penyakit yang terbesar. Karena itu saya minta tolong, ini lakukan ini dulu. Kalau sudah satu RT saja Bapak Ibu. Satu RT berapa kakak? Anggap aja 50 boleh? 50 kakak. Banyak atau sedikit? Ya sudah cukup kan? Sudah normal wajar. Tapi saya minta maaf, 50 ini pasti makan tidak? Pasti. Yang 90%, anggap aja 90% itu konsumen. Yang 10% nanti akan menjadi produsen, betul ya? Berarti yang produsen nanti kan di bawahnya Bapak Ibu nih, betul kan? Yang 90% berarti ada berapa kakak? 45 kakak ya. 45 kakak. Kalau seandainya mereka beli sayur, mereka beli telur, mereka beli ayam. Anggap aja 1 juta deh 1 bulan untuk belanja. Cukup enggak belanja ibu-ibu 1 juta? Ya dianggap aja cukup ya. Saya minta maaf. Berarti omset Bapak Ibu per bulan berapa? 45 juta. Anggap aja dibagi gini ya, dibagi dengan tim ya. Sudah hidup atau belum untuk satu RT saja? Sudah cukup atau belum? Sudah bisa menghidupi usaha. Yang saya bingung itu kan satu Bapak Ibu. Orang cari kerjaan kemana-mana. Kemarin ketika dibuka ya, lowongan pekerjaan gitu ya, antri kayak begitu. Padahal ke depan Bapak Ibu, yang kerja pasti robot. Pasti atau tidak kira-kira? Pasti. Kalau di pabrikan pasti robot. Terus mereka mau kemana? Saya sedih kemarin ada usia 40 tahun juga masih ngelamar pekerjaan. Saya minta maaf. Tidak ada cara lain. Harus kita rubah peradaban bangsa ini. Jadi apa? Produktif. Ngelayani satu RT saja sudah cukup atau tidak Bapak Ibu? Sudah cukup. Sudah sama dengan UMR belum gajinya? Sudah cukuplah sama minimal. Saya minta tolong. Ini yang kita kerjakan. Berarti kalau begitu yang karyawan kita anggap aja 5, ditambah kita jadi 5 orang Bapak Ibu, 45 dibagi 5 itu berapa sih? Ya sudah di atas UMR ya. Saya minta maaf, cari penghasilan 15 juta itu di RT selesai. Kenapa kok bingung? Paham maksud saya? Pak ini terlalu mudah Pak, makanya tidak dikerjakan. Orang Indonesia itu gitu Bapak Ibu. Kalau yang sulit itu dicari, kalau yang mudah ditaruh, ditinggal. Nah, saya itu sampai bingung, saya harus ngajar yang sulit. Sekali-sekali saya boleh ngajar yang sulit. Ya. Jadi kalau begitu penghasilan di RT saja sudah cukup atau belum? Bapak Ibu tahu enggak dampaknya apa kalau itu terjadi? Pengangguran berkurang. Terus yang kedua, yang paling penting adalah rasa kekeluargaan.
Kalau di bangsa kita dulu namanya, kira-kira damai enggak kampungnya? Mereka pasti jadi kampung yang betul-betul hidup suasananya. Produktif, hidup, hangat. Rame kampungnya. Kenapa kok bisa rame Bapak Ibu? Saya minta maaf, Bapak Ibu tinggal di satu RT yang jalankan program ini tadi dengan 5 orang. Ini satu RT tercover. Rame enggak kampungnya? Rame apa? Bukan masalah sampahnya, tamu yang datang. Bapak Ibu akan jadi magnet di sana. Setuju atau tidak? Dengan ramenya kampung, semua akan berbenah. Contoh Bapak Ibu, pelatihan di tempat ini. Saya pilih tempat ini karena tanda kutip, daerah miskin. Daerah tertinggal. AQ-nya persis di bawah 80. Masyarakatnya. Kenapa saya pilih daerah ini? Terus yang kedua, saya minta maaf. Masyarakat sini disuruh pelatihan gratis, katalis gratis, pupuk gratis loh. Nggak mau. Sampai sekarang ada beberapa yang sudah mau. Tapi butuh waktu 3 tahun. Keren enggak kira-kira? Jadi kalau Bapak Ibu pulang dari sini bilang, Pak saya ngajari petani susah. Mau saya aja susah kok. Itu pun hanya beberapa yang berhasil. Siapakah yang berhasil? Orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Tapi dampaknya apa? Ketika Bapak Ibu sudah pelatihan ini, sudah angkatan yang ke-37 ya. Berarti ada anggap aja orang 2000 lebih yang sudah datang ke sini. Berarti uang miliatan, betul ya? Sudah miliatan. Yang berubah satu Bapak Ibu. Bukan pertaniannya. Jadi homestay semua. Saya sampai pegang jidat lagi Bapak Ibu. Cara saya yang salah apa lagi gitu. Apa? Enggak, saya berharap cuma satu. Masyarakat dengan datangnya orang dari mana-mana. Dari luar pulau dan semua berinteraksi, bercerita. Minimal kan satu. Saya aja dari luar pulau mau datang belajar. Yo mbok, yo yang di sini belajar gitu loh. Motivasi mereka supaya berubah. Yang datang itu cuma 10 orang paling. Jangan kencang-kencang. Dari sana Bapak Ibu, saya mulai berpikir. Makanya sekarang saya kerasi, saya pindah desa. Dulu di desa sana, sekarang saya pindah ke desa sini. Saya bilang, kalau enggak ikut program saya pertanian organik, enggak tak kasih tempat rumahnya. Enggak tak kasih murid. Sudah dengan ancaman akhirnya. Itu baru mau belajar. Baru mau belajar. Belum praktek. Karena itu saya katakan. Hanya orang-orang terpilih yang bisa berhasil. Apa yang harus kita tingkatkan? IQ. Ini yang harus kita kerjakan. Padahal Bapak Ibu tahu enggak, miliatan yang sudah saya kasih ke warga. Gitu loh belum berubah. Makanya saya tidak ada cara lain. Saya pindah, ini saya kasih kamar. Dulu saya tidak pernah membangun kamar Bapak Ibu, repot. Sebagai biar nakut-nakuti mereka aja. Biar mau berubah. Di lahan ini, daerah kawasan ini 10.000 hektar. Tanaman sayur. Dan ini menjadi sayurnya hampir seluruh kota besar di Pulau Jawa. Gudangnya racun juga di sini. Karena itu saya betul-betul greget harus merubah ini.
Sentral ini adalah sentral sayur. Besok yang tempat pelatihan yang baru bulan Juli besok di Pujon, sentral sayur. Kenapa saya naruh ini semua di gunung-gunung? Karena itu sentral sayur Bapak Ibu. Dan sentral sayur itu sentralnya kesehatan. Kalau tidak jadi sentralnya kesehatan berarti sentralnya sumber penyakit. Itulah yang harus saya bangun sebagai mercusuar. Tapi ya tadi, di gunung rata-rata ininya di bawah 80. Nah itulah perjuangan. Makanya kalau pemerintah dengan program bagusnya, kasih bantuan, kasih semua, kira-kira apa yang dilakukan? Ya selesai, hilang. Bukan karena apa? Karena belum mampu. Yang mampu hanya pengurusnya dari kelompok tani, ya cuman ketuanya saja. Yang lainnya cuman penonton. Nah karena itu saya betul-betul minta maaf. Bapak-bapak yang punya kemampuan lebih, bisa mengajar. Saya minta bantuannya dengan sangat. Ajarkan ilmu ini. Bapak Ibu tidak akan rugi kok ngajarkan. Bapak Ibu akan jadi kaya. Bapak Ibu pasti akan berhasil. Ilmunya gampang atau susah kalau cuma begitu aja? Satu RT saja gampang atau susah? Insya Allah Bapak Ibu, tidak usah keluar rumah. Sudah cukup kok untuk hidup. Terus yang kedua, lahannya tidak perlu luas. Lupa saya tidak punya lahan, yang penting punya ilmu. Saya di sini Bapak Ibu kalau di sini ini riset saya nih. Saya buat keyhole garden. Ini saya sebut rumah tanggung jawab. Besok kalau Bapak Ibu bangun rumah tolong ikuti teori saya ya. Bertanggung jawab. Ketika Bapak Ibu bangun pondasi, digali tidak? Tanah yang mau dicor ini digali atau tidak biasanya? Untuk apa digali? Yang mau bukan untuk ini keramik semua ini kan tidak digali kan, yang digali kan pondasi. Tolong, bukan hanya pondasi, tanahnya ini diambil yang bagus, topsoil, masukkan dalam karung. Loh Pak belum bisa tanam, simpen saja. Kenapa ini harus dilakukan? Besok kan ini dicor Bapak Ibu, dikeramik kan. Kalau sudah dikeramik kan tidak mungkin ditanami kan. Paham maksud saya? Jadi sebelum ini dikeramik, sebelum dicor, tolong disimpan. Ambil dulu tanah bagusnya. Karena apa? Itu wujud tanggung jawab. Nanti saya akan ajarkan gimana caranya ngolahnya supaya itu bermanfaat. Terus yang kedua, semua rumah tangga perlu namanya keyhole garden untuk hidup. Kalau seandainya Pak saya di perkotaan, tanah saya ngepres. Ini tanah saya ngepres Bapak Ibu, cuman tanah 1000 meter buat pelatihan, enggak cukup. Makanya sayur-sayur saya taruh di pinggir-pinggir semua itu. Kalau dihitung itu semua Bapak Ibu, stas di sini kan sekitar 30 sampai 35 orang. Dengan staf semua sekitar 50 orang. Kalau 50 orang yang makan, berarti saya harus punya sayur 50 kali 2. Berarti berapa? 100 meter persegi. Dari mana 2? Tahu keyhole? 3 kali 3. Ketemu berapa? 9. 1 meter ini untuk jalan. Berarti ketemu berapa? 8 dibagi 4 berapa? Ini. Jadi kita hidup untuk dapatkan sayur sehat itu cuma butuh 2 meter. Jadi kalau dibalik, untuk mati juga kita butuh 2 meter. Jadi gini loh, imbang. Hidup 2 meter, mati juga 2 meter. Tapi masalahnya satu, waktu hidup 2 meter ini loh tidak dikerjakan. Alasannya apa ibu-ibu? Kalau kenapa kok selalu beli sayur? Malas, harganya murah, betul ya? Murah aja kok tanam gitu ya, lebih baik tidur. Ya sakit. Besok tolong 2 meter dimanfaatkan. Di sini juga sama. Inilah asal dari 2 meter. Jadi kalau ditanya orang, kok cuma 2 meter? Karena kita mati besok cuma butuh 2 meter.
Paham ya di sini ya? Nah, inilah konsep hidup. Kemudian yang kedua, kerjakan. Kenapa Bapak Ibu saya buat rumah ini menjadi rumah tanggung jawab? Yang pertama, di sini tidak ada yang terbuang. Ini minta maaf ya, salang paralon untuk kamar mandi air panas yang tinggal di sini pecah kemarin. Jadi masih bocor, nanti baru dibetulkan. Di samping ini Bapak Ibu juga nanti belajar buat asap cair. Saya ini orang pelit Bapak Ibu. Pelit atau perhitungan beda sedikit kan ya. Ya perhitungan gitu ya. Jadi kalau saya tidak pakai pemanas, pakai yang boros. Jadi saya membuat mesin pemanasnya itu pakai sekam. Dan sampah anorganik saya bakar. Ketika saya bakar ini saya ambil asapnya. Saya jadikan asap cair. Abunya untuk media tanam. Tanahnya dari mana? Dari tanah topsoil ini yang saya ambil. Kalau di sini agak tebal, sekitar 80 cm. Kalau daerah tertentu mungkin cuma 15 cm, 20 cm. Kalau di sini sampai 80 cm. Sampai ini kedalaman sedikit malah ngambilnya kemarin. Nguruknya kurang maksud saya. Nah tujuannya apa? Nah, sekarang saya tunjukkan. Kenapa saya harus gali ini? Siapa yang mau kepengen umroh dari Cabai? Mau ya? Siap ya? Minta tolong. Umroh berapa biayanya Bapak Ibu? 50 juta lah sama sangunya. Jangan sampai ke sana nanti cuma jadi penonton. Menyakitkan. Nggak bisa bawa oleh-oleh. Saya minta maaf. Sama istri 100 ya boleh. Kan aja. Sekarang saya tunjukkan, Bapak Ibu, orang kalau cuma level pegawai yang dapat gaji, nabung untuk umroh ini lama atau sebentar? Lama. Mau umroh setahun? Setahun saja. Mau ya? Tolong dikerjakan, diniati dengan serius. Nah ini materi juga Pak ya untuk tingkat RT. Ini baru tingkat RT Bapak Ibu, belum tingkat desa. Saya butuh 100 juta dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau per bulan berapa juta? Anggap aja 8 juta 500 ya. 8 juta deh gampang gitu aja ya. Anggap aja 8 juta. 96 juta ya, oke. 8 juta. Terus yang kedua, Bapak Ibu seandainya tanamannya bebas. Saya punya tanaman cabai. Saya taruh dalam polybag sampai berbuah. Harganya berapa kalau dalam polybag berbuah? 15.000 bisa? Minimal ya 15.000 harusnya bisa. 10.000 boleh ya. Kalau 10.000 yang beli pedagang, betul atau tidak? Oke, kita sepakati dulu. Harganya 10.000. Berarti sekarang 8 juta dibagi 8 juta dibagi 30 hari dulu. Ketemu berapa? Saya naikkan jadi 300.000 ya. Jadi 9 juta ya. Oke ya. Setuju ya. Jadi 300.000. Betul. 300.000 dibagi 10.000. Ketemu berapa? Bisa enggak ngisi polybag tiap hari 30? Bisa enggak ngisi polybag sehari 30? Sambil ngopi ya. Bisa enggak kira-kira? Kalau berdua sama istrinya sambil ngobrol gitu bahagia enggak ini? Ngobrolnya 1 jam kerjanya 10 menit. Oke. Jadi setiap hari saya harus tanam 30 polybag. Ngisinya bertahap selama berapa kali 12 bulan kerjakan terus. Nah, Bapak Ibu saya minta maaf ini sepele atau tidak? Besok belajar cara membuat pupuknya,
belajar membuat obatnya, belajar merawatnya, belajar membuat medianya, belajar ngisi polybagnya, belajar tanamnya. Bukan, satu pohon. Satu pohon dijual 10.000. Sekarang begini, alasannya sepele Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau beli cabai berapa? 2.000, 1.000 gitu ya? Ya rata-rata 2.000 kan? 2.000 itu dapat berapa biji? Ya maksimal 10 biji, betul ya? Kalau seandainya kita dapat satu pohon, ada enggak buahnya sampai 50 biji? Lebih kan? Kemarin yang sampai panen 50 kali mana nambahnya kemarin? Oh jenengan alhamdulillah. Kalau seandainya ini sudah umur 3 bulan lah, ini sudah buah merah bawah, ini sudah banyak bunganya. Supaya Bapak Ibu bisa jual di atas 10.000 suruh ngitung buahnya. Kalau dibandingkan dengan beli di warung. Terus yang kedua, kalau kita beli cabai banyak-banyak, busuk atau tidak? Pasti busuk. Jam 12 ternyata ya, sebentar Mas. Saya lanjutkan sedikit sampai cabai selesai. Nah, kalau kita hitung baik-baik, kita nyebutnya Bapak Ibu, ini bukan cabai tanaman, tapi namanya kulkas hidup. Kita jual kulkas, bukan jual cabai. Nanti ya dibutuhkan kira-kira cabai saja tidak kalau begini? Tidak, terong juga beli, kemangi juga beli, mentimun juga beli. Akhirnya rumahnya Bapak Ibu jadi mesin produksi tidak? Jadi produksi. Tapi saya minta maaf. Ini tidak jalan kalau tidak punya ayam. Betul atau tidak kira-kira? Jadi sekarang motivasinya ayam apa? Ngejar miliardernya atau jualan cabenya? Nah karena itu semua itu adalah berjalan seimbang. Jadi organik itu Bapak Ibu adalah teratur dan seimbang. Itulah organik. Organik itu bukan masalah pupuk organik. Organik itu bukan masalah kimia, tidak kimia. Organik itu adalah kehidupan. Ada yang dari militer di sini kemarin? Militer kalau bilang organik itu, tentara organik itu menakutkan enggak Pak? Menakutkan. Seandainya sekarang kita ciptakan pasukan-pasukan petani organik. Ngeri, walaupun senjata kita cangkul. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan makan siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.